Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Suhaida Mahfud dari angkatan 2021 Gugus B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari inaugurasi, Korsis, dan LDKM. Yang pertama adalah ISMA Farsi. ISMA Farsi adalah kepanjangan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. ISMA Farsi adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk federasi terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari industri farmasi di Indonesia, bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi bagi mahasiswa farmasi. Sejarah ISMA Farsi. ISMA Farsi didirikan pada tahun 50-an. Terdapat dua perguruan tinggi yang memiliki jurusan farmasi, yaitu UGM dan ITB, dan keduanya pun memiliki masalah yang sama. Mahasiswa UGM dan ITB sepakat mendirikan Farmasi pada tahun 1955, 22 Desember di Yogyakarta, dan terpilihlah Purnomo Sigi dari UGM dan Midina Triati dari ITB sebagai ketua. Untuk logo ISMA Farsi, adapun filosofi logo ISMA Farsi yaitu lambang ISMA Farsi terbentuk oval vertikal dengan 2:3 dengan warna dasar hijau, tulisan dan gambar putih dengan 2 garis hijau. Dan untuk struktur organisasi ISMA Farsi yaitu Sekretaris Jenderal, Badan Pengawasan, staf ahli, koordinator wilayah, dan anggota. Impact ISMA Farsi yaitu leadership, menerima sumber informasi perkuliahan dimudahkan, belajar public speaking, dan ilmu alam. Dan untuk materi yang kedua yaitu kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi, maupun tanpa hadirnya kepemimpinan yang efektif, organisasi manapun akan kesulitan untuk bekerja secara efisien, yang dimana di dalam kepemimpinan terdapat seorang pemimpin yang akan menghandle segala kepemimpinan tersebut. Karakteristik kepemimpinan. Adapun karakteristik kepemimpinan, yang pertama menyikap diri, yang kedua wawasan, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat agen perubahan, dan yang kelima pengembangan, dan yang keenam ekspresi. Jenis-jenis kepemimpinan, yang pertama yaitu koersif, yang kedua otoratif, yang ketiga afilatif, yang keempat demokratis, yang kelima patesis, yang terakhir koersi. Fungsi kepemimpinan yaitu perancangan, memandang ke depan, mengembangkan royalis, pengawasan pengambilan keputusan, memberi motivasi. Manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi manajemen organisasi yaitu playing lead, controlling, organizing, team management, staffing, dan motivation. Tujuan manajemen organisasi yaitu membentuk koordinasi yang baik, menempatkan kinerja yang efektif, dan mendapat lingkungan yang nyaman. Untuk materi yang ketiga yaitu pengembangan potensi mahasiswa. Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin dikembangkan. Cara mengetahui potensi diri yaitu melakukan analisis SWOT pada diri sendiri. Bagaimana cara mengetahui potensi diri sendiri? Yaitu dengan cara mengikuti beberapa organisasi, kegiatan, misalnya ISMA Farsi atau BIMFI, yaitu Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia, atau mengikuti SCI, Smart Class ISMA Farsi. Adapun perlombaan ilmiah di ISMA Farsi yaitu formulasi, poster ilmiah, video edukasi, dan debat kefarmasian, dan sains kefarmasian. Dan untuk materi selanjutnya yaitu teknik persidangan ISMA Farsi. Apa itu persidangan? Persidangan adalah
membicarakan suatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Adapun jenis persidangan yaitu yang pertama sidang paripurna pleno, yang kedua sidang paripurna, yang ketiga sidang komisi. Peserta sidang Isma Parsi yaitu anggota penuh, anggota peninjau. Untuk pemimpin sidang yang pertama adalah Presidium 1, Presidium 2, dan Presidium 3. Adapun istilah-istilah dalam persidangan yaitu pending, coursing, lobbying, voting, quorum, opsi, walkout, instruksi, dan PK. Dan untuk aturan ketuk palu yaitu 1 kali ketukan yaitu menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Dan yang kedua, ketukan kedua yaitu menghentikan sidang sementara untuk waktu yang cukup lama. Ketukan ketiga, sidang menandakan pembuka atau penutup sidang atau mengesahkan keputusan hasil sidang. Lalu ketukan lebih dari 3 kali untuk menenangkan peserta sidang yang apabila sedang tidak terkendali. Materi selanjutnya yaitu 10 Star Farmasi. Awalnya adalah 7 Star of Farmasi. Istilah yang digunakan oleh WHO untuk menggambarkan seorang farmasi atau apoteker dalam pelayanan kesehatan yang seiring waktu bertambah menjadi 10 Star Farmasi. Dicetuskan pada tanggal 7 Maret 2014 yaitu apa saja 10 Star of Farmasi. Yang pertama yaitu caregiver, decision maker, komonitor, manager, leader, lifelong learner, teacher, presenter, interpreter, agent of positive change. Dan untuk materi yang terakhir yaitu IPSF dan SEP. IPSF adalah kepanjangan dari International Pharmaceutical Student Foundation. IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia, dibentuk di London pada tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. Organisasinya yaitu HO, UN, UNESCO, A4HL, dan FIP. Lalu IPSF dan Farmasi Isma Parsi menjadi full member di IPSF tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. Isma Parsi memiliki hak suara penuh di IPSF dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSF. Dan yang terakhir atau selanjutnya yaitu SEP atau Student Exchange Program. Pelaksanaan SEP yaitu 2 periode di industri research, hospital, community, dan farmasi. Kegiatan SEP yaitu internship, tour city, performing, and farewell party. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyebutan kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.